Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua taqabbalallahu minna wa minkum. Id Mubarak bagi semua Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, ada kabar dari Fabrizio Romano yang akan gua sampaikan di video kali ini. Jadi terkait dengan 3 nama, Kobbie Mainoo, Harry Maguire, dan juga Joshua Zirkzee ya. Gue ingin mulai dulu dari Harry Maguire. Harry Maguire yang memang situasinya sedang dalam tahap negosiasi untuk bisa diperpanjang oleh Manchester United. Sempat ada keraguan ya apakah memang akan diperpanjang atau tidak. Dari sumber The Athletic, David Ornstein mengabarkan informasi yang juga dikutip oleh Fabrizio Romano bahwa Manchester United ini dekat dengan kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Harry Maguire. Dan Harry Maguire akan mendapatkan 1 tahun kontrak tambahan karena kontraknya akan berakhir di musim panas tahun ini. Yang sebelumnya seharusnya selesai musim panas tahun lalu, tapi opsi perpanjangan otomatis diaktifkan sehingga habisnya di musim panas tahun ini. Dan Manchester United ini dikabarkan akan memperpanjang 1 tahun lagi dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Jadi secara total ada potensi Harry Maguire tetap akan ada di Manchester United selama 2 tahun. Tapi yang pasti yaitu adalah 1 tahun dulu ya, artinya akan berakhir di tahun 2027. Kalau semua kubu sepakat, maka Manchester United punya peluang untuk memperpanjang 1 tahun lagi. Dengan demikian maka Harry Maguire yang saat ini berusia 33 tahun bisa maksimal sampai dengan usia 35 tahun di Manchester United. Harry Maguire sendiri menurut gue merupakan contoh pemain yang tangguh dari sisi mental dan juga karakter. Kita ingat bagaimana ketika Harry Maguire datang ke Manchester United dengan biaya transfer yang sangat tinggi sekali dari Leicester, ada banyak pengharapan. Dan dia juga dijadikan kapten, tapi justru ada periode-periode sulit ya di Manchester United. Namun demikian tentu saja dengan bantuan dari manajer pada saat itu, staff Manchester United juga, serta tentu saja Harry Maguire itu sendiri, dia bisa bangkit, bahkan akhirnya dia bisa kembali berperforma yang maksimal, masuk ke tim nasional Inggris juga ya. Artinya memang ada ketangguhan yang sangat-sangat tebal dari seorang Harry Maguire di Manchester United. Dan ini hal yang bagus tentu saja bagi Manchester United karena Harry Maguire bisa menjadi pilar yang tangguh dari sisi karakter pemain Manchester United di dressing room, dan ini sangat penting. Status dia sebagai mantan kapten Manchester United juga sangat berpengaruh menurut gua di dressing room. Dan dengan diperpanjangnya kontrak dari Harry Maguire, belum final, belum diresmikan, tapi sudah sangat dekat terhadap hal itu ya. Gua pikir ini juga akan ada pengaruhnya terhadap gerak Manchester United di bursa transfer musim panas. Gua perkirakan lini center back ya tidak lagi menjadi prioritas utama. Manchester United bisa bergerak untuk lebih mendahulukan posisi lain dibanding dengan center back. Nah, Harry Maguire sendiri diinformasikan sebelumnya juga sempat mendapat minat dari klub-klub lain. Fabrizio Romano juga menginformasikan demikian, tapi sang pemain ini tetap memprioritaskan Manchester United, dan Manchester United sendiri juga ingin untuk memperpanjang kontrak dari Harry Maguire. Situasinya saat ini ya, pembicaraan masih terus berlanjut dan memang dikabarkan akan segera diraih kesepakatan tersebut, tidak dalam waktu bulanan, artinya dalam beberapa bulan ke depan, tapi dalam beberapa pekan atau bahkan hari ke depan ini sudah bisa didapatkan kesepakatan tersebut. Lalu nama kedua, Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo nama yang mengalami kesulitan bersama dengan Ruben Amorim, bahkan di bursa transfer musim dingin kemarin nyaris keluar dari Manchester United dengan status pinjaman, tapi akhirnya batal karena selesai juga Ruben Amorim bersama dengan Manchester United. Dan dengan datangnya Michael Carrick ini memberikan semacam kayak situasi baru
nyawa kedua katakanlah seperti itu bagi seorang Kobbie Mainoo di Manchester United yang ya dia mendapatkan tempat utama lagi, menit bermain yang tinggi, luar biasa. Dia bisa bermain dengan menurut gua performa yang secara rata-rata cukup oke. Dan nampak juga menurut gua bagaimana sikap dari manajemen Manchester United ini sangat-sangat mendukung Kobbie Mainoo dengan misalnya tidak dibiarkan cabut dari Manchester United di musim dingin kemarin, walaupun sang pemain sangat ingin sebenarnya untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi untuk menjaga peluangnya bisa masuk ke tim nasional Inggris. Dan itu dilihat dengan cara ya keluar dari Manchester United walaupun dengan status pinjaman, karena sang pemain sendiri sebenarnya tidak ada niatan ya untuk meninggalkan Manchester United secara permanen. Nah, seperti diberitakan sebelumnya dan ini juga sudah dalam periode yang cukup panjang bahwa memang ada tarik ulur perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo. Kabar terbaru dari sumber yang sama, David Ornstein, yang dikutip juga oleh Fabrizio Romano, menginformasikan bahwa Kobbie Mainoo juga sedang dalam tahap akhir penyelesaian perpanjangan kontrak dengan Manchester United. Jadi Manchester United dan Kobbie Mainoo ini sangat dekat akan mendapatkan kesepakatan dan disebutkan Kobbie Mainoo akan tetap stay di Manchester United sampai dengan tahun 2031. Jadi dia akan mendapatkan 5 tahun kontrak dengan angka-angka yang ditingkatkan, misalnya dari sisi gaji dan juga hal-hal yang lain, misalnya seperti kayak bonus dan lain-lain di Manchester United. Nah, dengan rencana 5 tahun perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo, menurut gua ini menunjukkan bahwa memang Manchester United ini memiliki rencana jangka panjang dengan Kobbie Mainoo, yang dalam beberapa kesempatan gue singgung bahwa memang sang pemain ini punya potensi untuk menjadi ikon dari Manchester United. Saat ini Kobbie Mainoo berusia 20 tahun dan ketika kontraknya berakhir nanti 5 tahun lagi, dia akan berusia 25 tahun. Usia yang baru masih akan menuju ke puncak permainan dari pemain sepak bola, karena biasanya puncak itu dimulai di usia 27 tahun dan seterusnya. Jadi bahkan setelah 5 tahun kontraknya ini dia masih 25 tahun. Sehingga sangat mungkin setelah itu ya Manchester United mungkin akan memperpanjang kontrak dari Kobbie Mainoo lagi, dan pada saat itulah mungkin periode puncak dari Kobbie Mainoo dari sisi performa tentu saja diharapkan akan terjadi di Manchester United. Pemain muda yang fantastis dalam usia yang 20 tahun ini sudah ya berhasil memberikan trofi bagi Manchester United, FA Cup ya di final menghadapi Manchester City, dipanggil ke tim nasional Inggris menjadi pemain ya pemain utama di tim nasional Inggris di situasi yang masih sangat muda. Dan dengan diperpanjang kontrak dari Kobbie Mainoo nanti ya, ini juga menunjukkan bagaimana dia akan menjadi kerangka utama bagi Manchester United musim depan. Dan Fabrizio Romano pun juga menyinggung bahwa proses perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo serta Harry Maguire ini tidak menunggu siapa nama head coach permanen ataupun manajer permanen Manchester United musim depan. Jadi keputusannya lebih karena ada keputusan dari manajemen Manchester United. Namun demikian menurut gua siapapun yang akan menjadi head coach dari Manchester United, Kobbie Mainoo memang akan lebih didorong oleh manajemen untuk mendapatkan tempat di tim inti dari Manchester United bagaimanapun sistemnya. Menurut gua seperti itu. Dan kabar terakhir yaitu adalah tentang Joshua Zirkzee. Ini berbalik ya dengan situasi Kobbie Mainoo dan juga Harry Maguire. Fabrizio Romano menginformasikan kalau situasi dari Harry Maguire dari Joshua Zirkzee ini justru akan mendorong untuk keluar dari Manchester United. Joshua Zirkzee di periode dari Michael Carrick menit bermainnya tidak meningkat secara drastis, bahkan tetap rendah ya. Dan sang pemain ini nampaknya lebih menginginkan untuk bisa bermain dengan menit bermain yang tinggi. Artinya apa? Dengan situasi lini depan Manchester United saat ini dengan Benjamin Sesko, dengan Mbeumo misalnya, jelas Joshua Zirkzee tidak menjadi pilihan utama dan juga bukan pilihan kedua. Artinya ya kalau dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, harus lewat jalan pintu keluar dari Manchester United, dan itu yang akan dituju oleh Joshua Zirkzee di musim panas nanti. Ada beberapa minat yang sempat terjadi di musim dingin kemarin ya,
Salah satunya dari AS Roma dan beberapa klub lain, termasuk juga dari klub Inggris pun juga ada yang minat untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Kalau tidak salah dari West Ham sempat juga ada kabarnya seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini belum ada yang jelas nih situasi dari Joshua Zirkzee akan kemana. Musim dingin kemarin Joshua Zirkzee pergerakannya di blok ya untuk bisa keluar karena memang kedalaman dari skuad Manchester United ini sangat tipis, dan untuk mendapatkan target di akhir musim nanti untuk bisa berlaga di zona Eropa memang kedalaman skuad itu dibutuhkan. Tapi situasi akan berbeda nih di musim panas nanti, di mana Manchester United akan semacam kayak melakukan riset, akan melakukan ya situasi yang dalam tanda kutip hampir bisa dikatakan memulai lagi dari awal ya untuk squad, karena tentu saja akan memiliki manajer baru ataupun head coach baru dengan staff yang baru dan lain-lain. Bisa jadi Michael Carrick, bisa jadi tidak, tapi yang jelas ada semacam kayak pengaturan lagi begitu, dan Joshua Zirkzee nampaknya lebih memilih untuk keluar dari Manchester United. Kita akan lihat ya kira-kira akan seperti apa prosesnya, akan kemana Joshua Zirkzee. Tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.